Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah hari ini keadaannya sehat. Nah kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Nah, presensi yang akan kita lakukan seperti yang kemarin, kita menggunakan Google Form. Nah, Google Form-nya sudah Ibu kirimkan di grup. Sekarang Ibu akan membimbing anak-anak untuk melakukan presensi melalui link Google Form. Oke, ini ada Kanaya. Oke, diklik. Klik. Oke, sudah selesai. Nah, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa? Kebersamaan di sekolah. Iya, kemarin kita sudah belajar mengenai kebersamaan di sekolah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, sebelumnya Ibu ada ini tepuk semangat supaya anak-anak lebih semangat dalam belajar. Nanti Mbak Kanaya bisa menirukan Ibu ya. Misal Ibu begini, tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, sema, 3 kali tepuk semangat, semangat, tepuk semangat, 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 kayak gitu ya. Oke, yuk bareng sama Ibu. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, sema, 3 kali tepuk semangat, semangat, tepuk semangat, 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 Oke, nah mari kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Oke, kita akan belajar mengenai toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan yang ada di setiap orang. Nah, oke. Sekarang Ibu untuk memperdalam pengetahuan kita semua, Ibu akan meng-share yaitu PPT interaktif ke dalam grup kita. Oke, sudah Ibu share. Coba sekarang anak-anak amati yang sudah Ibu share materinya. Oke. Nah, sekarang silahkan anak-anak membaca terlebih dahulu, diamati. Kemudian anak-anak apakah ada pertanyaan? Ada. Oke, Kanaya apa? Ingin bertanya apa? Bu mau tanya mengapa kita harus toleransi terhadap teman. Oke, pertanyaan Mbak Naya sangat bagus. Bu, mengapa kita harus bersikap toleransi kepada teman? Nah, fungsi atau manfaat ketika kita bertoleransi dengan orang lain, dengan teman, kita akan mendapatkan banyak teman. Kemudian kita juga akan selalu hidup rukun dengan teman yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke, sudah paham? Oke, sudah paham. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah belajar mengenai toleransi yang ada di sekolah. Nah, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan contoh dari toleransi yang ada di sekolah, yaitu yang pertama, menghargai perbedaan agama yang ada di sekolah, kemudian bergotong royong dengan teman, kemudian belajar bersama jika ada kesulitan. Oke, nah selanjutnya materi yang kedua. Materi yang kedua itu mengenai apa? Mengenai bahasa Indonesia. Nah, dalam materi kali ini kita akan belajar mengenai huruf kapital, kata tanya, tanda titik, dan yang satu adalah tanda tanya. Nah, silahkan anak-anak kembali mencermati PPT yang sudah Ibu bagikan.
Nah, itu fungsinya seperti ini, cara penulisannya seperti ini gitu. Nah, kemudian Ibu akan sedikit memberikan penjelasan untuk huruf kapital. Itu di awal kalimat kita harus menggunakan huruf kapital, dan sebuah kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian untuk kata tanya itu di awal kita menggunakan kata tanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang kata tanya yang Mbak Naya ketahui apa? Apa? Terus ada lagi? Kapan? Terus? Gimana? Di mana? Terus? Siapa? Oke, ada beberapa kata tanya yang harus kita ketahui. Oke, nah apakah sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Oke, ada apa? Bertanya tentang apa? Bu, kalau nama hari memakai huruf kapital tidak? Iya, jadi kapan kita harus menggunakan huruf kapital? Yang pertama tadi kita harus menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Nah, dalam menuliskan hari kita juga menggunakan huruf kapital. Misal Senin, nah S itu menggunakan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital itu digunakan pada bulan, terus nama orang, terus nama Tuhan, dan nama agama. Oke, selanjutnya akan kita akan belajar mengenai pengukuran. Nah, pengukuran yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Nah, Ibu juga sudah memberikan materi yang ada di PowerPoint interaktif. Nah, silakan anak-anak untuk mengamati PowerPoint yang ada di sini. Materi yang Ibu share itu silakan dipahami. Kemudian nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ibu. Dengan anak-anak memahami itu, Ibu juga akan menjelaskan sedikit mengenai pengukuran. Itu ada pengukuran panjang, berat, kemudian ada pengukuran waktu. Nah, dalam pengukuran panjang kita nanti akan mengenal kilometer, meter, sentimeter, kayak gitu. Dalam berat nanti kita akan belajar mengenai kilogram, gram, ons, kayak gitu. Terus nanti dalam jam atau waktu kita akan mempelajari mengenai jam, menit, dan detik. Oke, apakah sudah dipahami? Sudah. Oke, apakah ada pertanyaan? Ada. Oke, ada pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Bu, kalau alat untuk mengukur panjang namanya apa? Oke, alat untuk mengukur panjang. Nah, apa biasanya? Itu bisa menggunakan penggaris. Nah, selain itu yang panjang untuk biasanya di bangunan itu apa namanya, warnanya kuning? Meteran. Kemudian kalau untuk mengukur berat sekarang, alat ukur berat apa? Biasanya kalau kita menimbang berat badan kita menggunakan timbangan. Oke, kemudian untuk mengukur waktu kita menggunakan jam atau menit, kayak gitu. Oke, materinya sudah selesai dan anak-anak juga sudah mempelajari yang ada di PowerPoint interaktif yang sudah Ibu share ke grup. Oke, setelah kita belajar mengenai materi tadi, ada toleransi dan sikap bersatu yang ada di sekolah, kemudian ada penggunaan huruf kapital, tanda titik, terus kata tanya, tanda tanya, dan tentang pengukuran. Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk mengeksplor atau mengetes pengetahuan anak-anak apakah sudah paham mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi dengan menggunakan LKPD. Nah, LKPD tersebut akan Ibu bagikan ke grup WhatsApp. Oke, sebentar. Oke, LKPD sudah Ibu kirimkan di grup. Nah, namun sebelum anak-anak mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai teknik cara mengerjakan LKPD. Nah, di situ silahkan anak-anak berdoa sebelum mengerjakan, kemudian cermati soalnya, kemudian jawab dengan tepat apa yang menjadi soal dalam
LKPD tersebut. Nah, jangan khawatir karena Ibu akan membimbing anak-anak dalam mengerjakan LKPD. Oke, sekarang mari kita buka LKPD yang sudah Ibu kirimkan di grup. Oke, nah ini adalah soal-soalnya, kemudian coba dibaca oleh anak-anak, kemudian silahkan diisi yang dimaksudkan oleh soal itu apa, kayak gitu. Silakan Ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai dalam mengerjakan? Oke, sudah. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengulas LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Untuk yang pertama, tadi dalam soal tersebut ada apa? Contoh sikap bersatu yang ada di sekolah. Oke, contohnya apa? Tidak membeda-bedakan teman. Oke, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian Bergotong royong. Bergotong royong. Terus ada lagi? Belajar bersama. Belajar bersama. Oke, jadi 3 tadi adalah contoh dari sikap bersatu yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada kata tanya. Nah, contoh dari kata tanya apa aja, Mbak Naya? Kata tanya ada apa aja? Itu contoh apa, sudah dikerjakan apa belum? Untuk kata tanya? Terus ada apa aja? Kapan? Kapan? Di mana? Di mana? Terus ada? Siapa? Oke, siapa? Nah, kapan itu untuk menanyakan apa? Waktu, pinter. Kemudian untuk di mana menanyakan apa? Tempat. Terus yang terakhir tadi ada apa menyebutkan? Siapa itu untuk menanyakan? Orang, pintar. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengukuran. Nah, untuk pengukuran tadi soal yang pertama adalah untuk 3 km itu berarti berapa meter? 3.000 meter. Oke, jadi 3 km itu ada 3.000 meter. Kemudian untuk 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. 60 menit, pintar. Kemudian untuk 4 kg itu ada berapa ons? 40. Oke, pintar. Jadi itu tadi LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, setelah kita mengerjakan dan kita ulas, ternyata anak-anak sudah bisa memahami materi kita pada hari ini. Oke, tadi ada salah satu LKPD yang itu harus dikerjakan di rumah, yaitu membuat video. Nah, membuat video itu tentang pengalaman sikap bersatu yang pernah anak-anak lakukan. Nah, itu nanti anak-anak mempraktekkan, kemudian di video dan dikirimkan ke ibu. Untuk tenggat waktunya nanti pukul 3. Oke, sudah paham anak-anak? Ya. Oke, sudah. Oke, setelah anak-anak mengerjakan LKPD dan anak-anak sudah memahami materi pada hari ini, nah ada satu lagi untuk anak-anak kerjakan di rumah, yaitu soal evaluasi pada hari ini. Nah, itu nanti akan menggunakan Google Form. Google Formnya sudah Ibu share di grup, itu linknya. Kemudian anak-anak mengerjakan soal-soal tersebut di rumah. Nah, oke, sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, nah kita akan menyimpulkan hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Tadi yang pertama ada Sikap bersatu. Sikap bersatu di mana? Di sekolah. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya. Terus ada lagi? Huruf kapital. Huruf kapital. Kemudian kita sudah belajar tentang apa? Tanda titik dan tanda tanya. Tanda titik dan tanda tanya. Terus ada lagi? Pengukuran. Oke, kita juga sudah mempelajari tentang pengukuran. Nah, itu tadi beberapa materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, terima kasih untuk anak-anak sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, coba masih ingat dengan tepuk tadi? Tepuk semangat. Yuk, kita ulangi 1 kali lagi. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, semangat, tepuk semangat, 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 semangat.
sudah paham mengenai materi pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan informasi. Kita akan belajar mengenai tema yang selanjutnya, yaitu akan ada di tema 7. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pesan buat anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan, jangan lupa membantu orang tua dan selalu beribadah. Oke, dari Ibu sekian, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.